sekali teman-teman, PMR ini merupakan bagian dari Palang Merah Indonesia, bagian dari PMI, jadi secara otomatis materi yang kami sampaikan masih menyangkut materi tentang PMI dan banyak sekali materi yang harus disampaikan. Tapi karena keterbatasan waktu, makanya kami menyampaikan poin-poin yang sekiranya nanti teman-teman harus diaplikasikan di lapangan. Ada beberapa materi. Kalau ini saya akan membawakan tentang materi CID, Corporate Identity. Jadi biar teman-teman tahu kalau sekarang tuh kenapa sih Kak lambangnya dirubah, kenapa sih Kak lambangnya nggak boleh lagi menggunakan perisai, dari Bapak pembinanya menanyakan. Jadi biar teman-teman tahu, oh iya kalau sekarang nanti ada ini, nanti bisa menjelaskan juga ke teman-teman yang lain. Kemudian nanti yang kedua materi tentang sejarah. Jadi jangan sampai anak PMR nggak tahu sejarah PMR dari mana, kemudian sejarah PMI-nya seperti apa. Dan materi selanjutnya tadi tentang perawatan keluarga dan pertolongan pertama. Ini poin yang paling penting. Kenapa saya bilang poin paling penting? Karena nanti pengaplikasiannya kita lebih banyak ke prakteknya dibandingkan materinya. Baru semalam saya mengalami langsung kejadian kecelakaan orang lain yang kecelakaan di Tupare. Kebetulan bareng sama teman juga dari PMI. Di situ korban pingsan, korbannya nggak sadarkan diri, tapi bukannya banyak yang melihat, banyak yang menggerumut, tapi tidak ada yang nolong. Hanya didiemin aja, itu udah ada sekitar 10 menit sampai 15 menit. Dan kebetulan kita tadinya niatnya hanya sebatas untuk menghubungi ambulan supaya nanti dilakukan tindakan, paling kita melakukan tindakan pertolongan pertamanya. Tapi ternyata ya tadi, yang namanya warga hanya bisa ngoceh-ngoceh setelah korbannya dibawa rumah sakit, nggak ada yang mau tanggung jawab. Nah, makanya itu pentingnya teman-teman nanti sebatas apa sih melakukan pertolongan pertama nanti juga akan dijelaskan. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, tadi sampai lupa Pak, belum perkenalkan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ko Ramadhani, saya relawan dari PMI Kota Cirebon. Di samping saya ada Mbak Nur atau Kak Nur Aini, samping ada Kak Nur Hasana. Mereka berdua sama sebenarnya alumni teman-teman, alumni dari SMK Wahidin. Saya berharapnya nanti sharing banyak nih ke kakak alumni udah luar biasa, bisa aktif di PMI. Mereka bisa, yang ini udah ngajar, masih kuliah, tapi bisa aktif di organisasi. Nah, teman-teman harus ikutin jejaknya mereka, karena nanti setelah lulus kalian mau aktivitas di luar seperti apa, kalau masih memiliki jiwa relawan, jangan takut untuk menjadi relawan, karena anak sekarang lebih banyak yang nakalnya dibandingkan yang peduli terhadap orang sesama. Nah, ini yang harus kita berubah, bisa dipahami ya. Oke, itu aja mungkin perkenalan dari saya karena keterbatasan waktu. Mungkin kita langsung aja. Materi ini bisa teman-teman lihat nanti tentang corporate identity atau pedoman penerapan identitas. Jadi nanti nggak ada lagi yang nanya, Kak, lambang palang merah itu dasarnya dari mana sih? Ini kita lanjutin ya. Ini makna logo. Secara visual, logo PMI terdiri dari logogram berupa palang merah simetris yang dikelilingi 5 lengkungan setengah lingkaran yang saling menyatu, dan logotipe berupa nama Palang Merah Indonesia. Nah, bentuknya gini. Logo ini digunakan oleh Palang Merah Indonesia Pusat. Jadi yang boleh menggunakan logo seperti ini hanya PMI. PMI-nya PMI Pusat. Terus PMI kota Cirebon seperti apa? Nanti. Terus kira-kira teman-teman kalau ditanya, Kak, kenapa lambangnya di Indonesia Palang Merah? Sedangkan kan ada bulan sabit merah. Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang tahu kenapa menggunakan lambang palang merah? Ini ada penjelasannya sebenarnya. Di sini lambang palang merah boleh dicatat poin pentingnya aja. Jangan keseluruhan dicapai. Poin pentingnya adalah lambang palang merah digunakan merupakan sebagai bentuk penghormatan terhadap negara Swiss. Karena pertama kali mendirikan organisasi palang merah itu adalah negara Swiss. Tahu negara Swiss benderanya warnanya apa? Putih sama yang palangnya kayaknya putih. Dasarnya? Kalau yang dasarnya merah. Oke. Jadi lambang awal mulanya palang merah ini dari negara Swiss. Negara Swiss itu merupakan negara kelahiran Jan Henry Dunant sebagai bapak dari palang merah. Bentuknya lambang itu awalnya palang merah itu digunakan untuk menghargai. Makanya dibalik tuh lambangnya. Kalau palang merah lambangnya dasar dari palangnya merah,
terus backgroundnya putih. Nah itu tadi ya. Kemudian disepakati di semua negara-negara menyepakati untuk menggunakan lambang tersebut. Terus kenapa di Indonesia menggunakan logogram bentuknya seperti ini? Nah, lengkungan sama lingkaran yang menyatu diambil dari bunga melati. Jadi dasar itu bunga melati. Bunga melati bentuknya kelompok 5 ya, harus disepakati dulu. Mengelilingi pola merah simetris. Ini adalah cerminan identitas nasional yang bermakna kebersamaan, kolektivitas, gotong royong. Simbol ini juga dapat diartikan sebagai komitmen dan dedikasi PMI yang memberikan bantuan bagi yang membutuhkan tanpa pamrih dengan semangat kenetralan dan kemandirian. Dan satu lagi, kenapa lambangnya 5 tetap berasas dari Pancasila. Jadi dasarnya dari Pancasila juga. Ini poinnya. Jadi coba lihat di palang merah lain ada nggak sih yang menggunakan simetris 5 ini? Ada, hanya Indonesia. Ini memiliki kekhususan sendiri. Indonesia aja yang masih menggunakan logo palang merah ini. Ini namanya logo tipe. Ini merupakan dari ini hanya digunakan oleh Palang Merah Indonesia Pusat ya. Ini kalau mau gambar itu ada ukurannya tuh, sistem gridnya berapa kali berapa, bujurnya juga ada. Ini seperti ini ya. Nah biar teman-teman tahu penggunaan beberapa logo. Kalau logo vertikal seperti ini lebih digunakan oleh Palang Merah Indonesia Pusat. Logo ini, tulisan logo utama komposisi horizontal ini digunakan oleh PMI, provinsi, kabupaten dan lain-lain. Ini seperti ini. Ini yang sering digunakan saat ini. Jadi setiap kayak misalnya kalau ini kan logo ini bisa dibuat di dalam baju. Kalau ini lebih bentuknya tulisan. Makanya setiap nih logonya teman-teman, logo PMR sekarang udah nggak pakai lagi, nggak boleh nanti menggunakan logonya gambar palang merah dikasih elangnya misalkan, biasa gitu kreativitasnya terlalu tinggi, itu udah nggak boleh, nanti namanya penyalahgunaan lambang. Jadi cukup dengan lambang palang merahnya dulu sebagai identitas teman-teman, terus ditambahin logo dari sekolahnya, boleh. Jadi tidak mengubah dari logo utamanya. Oke, kalau logo palang merah ini, logo tambah vertikal dan horizontal ini biasanya digunakan untuk identitas seperti rompi. Dan rompi kita pasti sama kayak di teman-teman juga sama deh kalau nggak salah logo. Nah kalau yang vertikal seperti ini biasanya di baju-bajunya palang merah itu menggunakan yang ini. Sudah kebayang? Jadi bisa tahu ya kalau ini untuk PMI pusat, ini provinsi dan kota. Kalau ini lebih ke identitas itu bisa baju. Kalau misalnya buat media, gunakan ini ya. Media apapun tuh, misalnya di Facebook, teman-teman. Sebenarnya ini juga boleh, logo juga boleh. Oke. Nah, teman-teman harus dipahami bidang kosong kalau mau buat logo. Kenapa saya bilang harus pahami bidang kosong? Saya mau ngecek dulu logonya. Oke. Suara saya kedengaran ya? Nah, yang gampang gini. Kalau bicara bidang kosong, ambil poin palang merah ini, terus digeser ke sini. Dapat nggak? Masih kena nggak? Ini namanya bidang kosong. Ke bawah, masih kena nggak? Ke atas, masih kena tidak? Samping juga sama. Ini dapat ya? Ini namanya bidang kosong. Sama nih. Lihat, mau logo, mau tulisan, semua dikasih bidang kosong sebagai space. Sama kan? Ini juga udah cukup bagus. Kenapa sudah disiapkan untuk bidang kosongnya? Nah ini kalau misalnya mau buat proposal, teman-teman juga harus bisa tahu. Ini logo PMI, kemudian harus seimbang logo sponsor. Jadi kalau misal teman-teman nanti disuruh, kalau teman-teman SMA biasanya kan sudah mulai belajar membuat proposal ya. Mau ngadain kegiatan pelantikan, buat dulu dari ketuanya tuh. Ajukan ke pembina itu ajukan ke sekolah. Nah misalnya ada teman-teman punya nanti, mau adain sponsor gimana ya? Jadi harus diimbangkan. Misalnya di spanduknya ada sponsor, ini seimbang nggak kira-kira teman-teman? Kita langsung banner aja, ada contoh enak nih. Seimbang kan? Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Tapi berarti koreksinya dia lebih harus seimbang seperti itu. Mau bulat, mau apapun, yang penting titik-titiknya tuh harus sama. Samain coba sama contohnya, ada yang langsung banner. Kalau ditarik, insya Allah sama. Oke.
Kita lanjut. Nah, kita bicara logo logo berwarna. Jadi kalau dasarnya semuanya lebih baik memang menggunakan udah putih. Kayak putih, benar berarti. Langsung aja contoh. Kalau misalnya dia ada gelap, contoh yang kedua ya. Kalau dasar ini hampir rata-rata udah pasti ngerti ya. Pokoknya yang namanya dasar putih bentuknya gini. Tulisannya hitam. Sedangkan kalau gelap tulisannya putih. Mau bajunya misalnya warnanya teman-teman nanti mau buat lambang baju PDL misalnya. Tapi kalau PDL jangan gede-gede ya, lambang PMI-nya cukup kecil, ditaruh di belakang punggung. Bukan di punggung yang kayak udah gede-gede kayak rompi. Makanya nanti teman-teman bisa bilang ke sekolah, kalau menurut saya dibuatkan inventaris aja cukup rompi PMR. Ada gak? Nah kalau lagi tugas udah gunakan itu aja. Jadi apa? Identitasnya nggak apa-apa kalau logo palang merah itu. Karena kalau misalnya baju PDL yang dikhawatirkan gini, teman-teman sering keluar makainya baju PMR, logo PMI-nya gede. Masyarakat ngelihatnya apa? Orang kalian sebagai anggota PMR atau anggota PMI? PMI yang dilihat. Terus teman-teman ada kecelakaan dan nolongin, yang akan dilihat ke PMI-nya, bukan PMR-nya. Itu yang dikhawatirkan. Makanya disarankan nanti kalau menggunakan lambang cukup yang kecil. Tulisan kamu yang mau gede tentang sekolah kamu silakan. Kreativitasnya desainnya seperti apa silakan. Yang terpenting tulisan logo PMI-nya jangan gede-gede. Karena yang dikhawatirkan tadi, apalagi kalau udah lulus, bajunya dihibahkan, terus tukang becak pakai. Bajunya itu sering banget saya lihat tuh. Ini bener gak? Nah itu padahal dia yang mendapatkan baju, tapi kan mereka nggak ngerti. Nanti kalau ada kecelakaan itu berat gitu. Makanya kalau kita pakai lambang, kenapa teman-teman di PMI sendiri kalau nggak bertugas tuh khawatir pakai baju ini ataupun pakai rompi dengan, coba lihat ya teman-teman, hampir jarang teman-teman ngelihat teman-teman relawan menggunakan rompi di jalan pede gitu, karena dia tahu bahayanya ketika ada kecelakaan, mau nggak mau dia harus turun. Ya walaupun memang kalau punya basic iya, cuma mental kita juga sama teman-teman. Belum tentu kita turun langsung tuh enggak. Ya kita kalau nggak ada alat juga mikir kan. Ya minimal pertolongannya apa? Hubungin ambulan yang kita bisa aja. Oke. Yang kedua, dasar putih tulisan merah. Sebenarnya ini apabila menggunakan warna logo di atas dasar putih menggunakan warna merah, hanya dimungkinkan dengan menerapkan warna merah saja baik dalam format vertikal maupun ini. Tapi kalau menurut saya tidak menyarankan yang merah ya. Lebih baik yang menggunakan hitam aja tulisannya. Nah ini beberapa contoh-contoh yang benar dan yang salah ya. Kenapa ini salah? Karena itu dasar tulisannya putih. Bener gak ya? Betul. Ini kan udah terang. Kalau putih nyamar nantinya. Makanya yang benar adalah menggunakan warna hitam. Jadi terlihat kan? Jadi teman-teman harus bisa memastikan klasifikasi warna gelap dan warna terang. Ya kalau misalnya warnanya gelap seperti ini, kalau ditulis tulisan PMI-nya gelap, kelihatan nggak? Enggak, yang benar baru diterangkan menjadi warna putih. Bisa dipahami ya selang-selingnya. Oke, saya akan beri contoh. Misalnya logo kalian, logo SMK nih, warnanya biru yang seperti dilihat di sana. Kira-kira teman-teman kalau ditulis PMI diganti misalnya lambang PMI-nya, warnanya PMI-nya apa? Tulisannya putih. Tuh. Nah, berarti udah paham ya? Putih. Ini kalau di logo hitam putih sama ya, bentuknya harus seperti ini. Intinya klasifikasi warnanya harus tahu. Kalau misalnya warna gelap berarti harus diterangkan, kalau warna terang digelapkan. Ini beberapa logo-logo yang salah dan benar. Jadi teman-teman sudah bisa tahu. Ini contohnya. Tetap kalau warnanya dasar putih ya udah diterangin aja gitu, nggak usah digelapin kayak gini. Salah ya. Sedangkan kalau misalnya warnanya kayak gini, ya logonya jangan dibuat hitam seperti ini. Dibiarkan merah pun nggak jadi masalah. Yang terpenting satu, tulisannya terang. Kalau nggak seperti ini. Oke, ini yang salah lagi. Dasar tetap warnanya putih ya teman-teman ya. Nggak ada dasarnya jadi hitam, malah dasar palangnya. Ini nanti kalau nggak ada kelopaknya jadi bendera Swiss yang ada. Paham? Yang benar seperti ini.
Ini kira-kira kenapa salahnya? Background. Jadi kalau mau buat apapun, jangan lagi naruh background warna. Background misalnya gambar apa gitu, terus ada logonya, polos aja udah. Kalau perlu dibuat kayak gini, dibuat dasar putih aja cukup. Ya, jadi nggak perlu lagi dibuat background yang macam-macam tuh. Terus baru ada logonya, jangan ya. Ini juga sama dalam pengambilan ketentuan logo, jangan dibuat seperti ini, tulisannya divertikalkan atau warnanya ini. Jadi harus, ini juga udah nggak boleh sekarang. Makanya lihat kalau teman-teman main ke PMI, udah tulisannya udah nggak seperti ini ya. Nah ini beberapa jenis huruf. Biasanya teman-teman kalau di dalam kita biasa menggunakan huruf puncaknya ya. Oke, yang kayaknya nggak perlu. Seragam. Oke, teman-teman yang kelas 12 sudah ikut EADP, sudah ngambil KTA, sudah pernah komunikasi dengan PMI-nya. Setahu saya kemarin sudah dibagikan untuk sertifikat dan EADP. Belum, berarti belum pernah main. Nanti coba dikomunikasiin ya. Kayaknya kemarin teman-teman tuh ada beberapa sekolah yang memang belum ngambil. Harusnya kan teman-teman menerima yang namanya seperti ini. Nanti kalau ditanya sebagai anggota PMR, kalian punya tanda pengenalnya apa? Bingung ya? Nah ini, nanti kalian akan ada namanya KTA. Coba nanti ya saya komunikasilah sama bisa ke seniornya. Setahu saya ada di staf SDM-nya. Oke, harus punya ini. Nanti teman-teman kelas 11 belum EDP berarti ya? Kelas 11 belum. Kemarin yang online kalau nggak salah ya. Iya. Tapi nggak ikut. Yang kemarin nggak ikut? Iya. Oke. Jadi teman-teman fungsinya dari EDP itu adalah semacam pelantikannya teman-teman supaya teman-teman bisa memiliki KTA seperti itu. Oke? Nah baju, kalau baju sebenarnya teman-teman sudah bisa logo bandnya nih seperti ini ya kurang lebihnya. Oke, saya sudah sering menyesuaikan. Coba yang pakai baju PDH bangun. Oke. Ini berarti kurangnya adalah teman-teman nanti di atas logo ini ada logo tulisan Palang Merah Indonesia warnanya kuning untuk menandakan kalian sebagai anggota PMR Wira. Nah, sedangkan yang di sebelah kiri logo kota menandakan sebagai kalian di kota Cirebon. Tapi yang logo kiri itu bisa digunakan juga, pakailah logo sekolah boleh, ya, logo sekolahnya. Jadi kalian menunjukkan bahwa kalian dari asal sekolah PMR yang berada di sekolah SMK Wahidin, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah ini kalau ini cukup teman-teman yang pakai, jangan teman-teman PMR ya. Saya ingatkan kembali tadi, kalau teman-teman PMI ini pun digunakan sebagai bentuk untuk tugas aja, nggak bisa dipakai main karena resikonya tadi tinggi. Oke. Makanya mungkin untuk inventaris teman-teman kapan sih Kak bisa digunakan? Biasanya kan kalau nanti udah normal, upacara kan kalian butuh, makanya ya syukur-syukur nanti tiap sekolah punya dana lebih untuk membelikan inventaris sebagai rompi PMR Wira. Ada sih. Oke. Tadi ya kalau misalnya seperti ini backdropnya jangan sampai ditulis PMI-nya di atas, di bawah aja, nggak apa-apa. Sama seperti poster udah benar kok. Ini penggunaan komen lainnya. Oke, nggak perlu. Oke, cukup kalau dari saya untuk mengenai logo apa identitas dari sebuah gambar logo ataupun lambang. Baik, untuk selanjutnya mungkin season sharing aja nggak apa-apa. Kita masih ada waktu berapa lama? Kurang lebih 10 menit masih ada. So silakan yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurman Harap dari kelas 12 SL1 ingin bertanya. Kan tadi di awal sudah dijelaskan kalau lambang PMI itu ada yang bulan sabit. Nah, kenapa dibedakan ada yang parang ada yang bulan sabit? Sekian, terima kasih. Itu pertanyaannya luar biasa.
Nih, ya harusnya juga saya sharingkan sedikit lambang. Jadi nanti sebenarnya ada di materinya Kak Mirasana, tapi saya sedikit jelaskan. Jadi kenapa ada dua lambang yang diakui oleh Palang Merah Internasional? Seharusnya memang menjelaskannya Palang Merah Internasional dulu baru lambang. Gini. Jadi pada saya kurang lebih tahunya, pokoknya awal mulanya itu ada di negaranya negara Turki. Terjadi perang Balkan. Jadi perang itu merupakan perang antara agama. Turki saat itu menggunakan lambangnya bulan sabit. Tapi karena perangnya antara Muslim dan non-Muslim, sehingga saat itu yang menggunakan si penolong kan nggak boleh dibunuh. Mereka dilindungi oleh hukum internasional, hukum humaniter internasional atau HAI. Akhirnya Palang Merah Turki meminta ke Palang Merah Internasional untuk mengganti lambangnya menjadi lambang bulan sabit. Nah, itulah awal mulanya kenapa ada lambang bulan sabit, berawal dari negara Turki, sehingga saat ini hampir negara Muslim menggunakannya lambang bulan sabit. Terus nanya, Kak, di Indonesia kan negara Muslim, bener nggak? Terus menjadi pertanyaan, kenapa menggunakannya nggak bulan sabit, tapi kenapa menggunakannya Palang Merah? Jadi di Indonesia kenapa menggunakan lambangnya Palang Merah? Karena sejarahnya lambang Palang Merah sudah digunakan dulu, terlebih dahulu oleh medisnya tentara, tentara ya. Jadi yang boleh menggunakan lambang Palang Merah itu kan medis tentara boleh. Nah, kita mengadopsi, dan bahwa di Indonesia memang mayoritas negara Muslim, tapi kita beraneka ragam. Enggak bisa kita mengambil hanya karena tadi banyaknya, tapi lebih melihat keanekaragaman yang ada di Indonesia. Kita akhirnya menggunakan lambang Palang Merah yang didasari oleh kelompok merah. Itu udah melambangkan sebenarnya. Itu dasarnya. Bisa dipahami? Oke. Jadi kalau ditanya kenapa di Indonesia gunain? Karena ya memang kita enggak mayoritasnya di negara Muslim. Tapi awal mulanya memang medisnya tentara sudah menggunakan, sebelum ada Palang Merah, tentara sudah menggunakan lambang Palang Merah. Medis ya, medisnya tentara boleh. Ada lagi kelas 11-nya kan, silakan mau ditanya. Ingat kita sharing, jadi teman-teman gak usah tegang, kita have fun aja gitu. Ada lagi? Oh, kalau yang belum ngerti tanya lagi. Mengenai baju, seragam, atau yang lainnya bukan? Ada? Kalau nggak ada, saya tutup dan dilanjutkan untuk ini ada video juga tentang penyalahgunaan lambang. Jadi biar teman-teman tahu ya. Terus kita bicara sejarah atau asal mula penggunaan lambang Palang Merah, sebenarnya lambang Palang Merah itu sudah digunakan oleh ICRC atau International Committee of the Red Cross atau Komite Internasional Palang Merah semenjak organisasi itu didirikan pada tahun 1863 oleh Henry Dunant dan kawan-kawan. Nah, pada waktu itu sebenarnya organisasi Komite Internasional Palang Merah namanya pun masih Komite Internasional untuk Orang yang Terluka dan Sakit. Tetapi karena kemudian dia memakai lambang Palang Merah, maka lebih dikenal dengan Komite Internasional Palang Merah. Dan kemudian 1 tahun setelah ICRC berdiri, kemudian negara-negara diinisiasi atau diprakasai oleh negara Swiss yang tentunya juga atas dorongan dari Henry Dunant dan kawan-kawan,
itu membuat perjanjian internasional yang namanya Konvensi Jenewa untuk perbaikan orang yang terluka dan sakit. Disebut Konvensi Jenewa tahun 1864. Nah, di dalam perjanjian itu disebutkan bahwa tentara yang terluka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat karena dia sudah tidak berperang lagi. Oleh karena itu, tenaga medis ya, khususnya personil medis dari angkatan perang yang sedang berperang itu harus diberi kesempatan untuk membantu tentara yang terluka dan sakit. Nah, supaya si personil medis dari angkatan perang ini bisa terlindungi, artinya bisa aman menjalankan tugasnya, maka ditetapkan dalam konvensi itu bahwa para personil medis angkatan perang itu boleh menggunakan dan berhak menggunakan lambang palang merah. Nah, ternyata kita lihat lambang yang dipilih sama dengan lambang yang digunakan oleh ICRC atau International Committee of the Red Cross. Oleh karena itu kita lihatlah selanjutnya jadi sama penggunaannya. Dan memang di dalam Konvensi Jenewa itu sendiri ICRC diberi mandat untuk membantu negara-negara melindungi atau merawat orang-orang yang terluka dan sakit atau menjadi korban dalam situasi perang. Nah, kemudian setelah itu hampir semua negara sampai sekarang ini mengesahkan Konvensi Jenewa tentang perlindungan tentara yang terluka dan sakit. Tapi sekarang Konvensi Jenewanya sudah berkembang semenjak tahun 49 atau 1949, namanya sekarang adalah Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang. Jadi kita lihat di 4 konvensi Jenewa ini masing-masing memfokuskan perlindungan kepada korban perang. Jadi ada korban perang yang tentara terluka dalam pertempuran di darat, terus korban perang dari kapal perang yang karam, kemudian juga tawanan perang sebagai korban perang, dan yang keempat, Konvensi Jenewa keempat berbicara tentang perlindungan korban yang datang dari penduduk sipil dan orang-orang sipil akibat peperangan dan akibat pendudukan pasukan asing. Nah, di dalam 4 Konvensi Jenewa 1949 itu tetap ditegaskan bahwa personil kesehatan dari angkatan perang setiap negara berhak menggunakan lambang palang merah. Juga ICRC tetap berhak menggunakan lambang palang merah. Kemudian ditetapkan juga di dalam konvensi Jenewa itu bahwa setiap negara diharapkan membuat perhimpunan nasional ya sukarelawan yang akan bekerja sama dengan ICRC. Nah, perhimpunan nasional sukarelawan itu kemudian dalam prakteknya disebut Perhimpunan Nasional Palang Merah. Jadi ada Palang Merah Indonesia, ada Palang Merah Belanda. Tapi kemudian di dalam Konvensi Jenewa 1949 itu sendiri sudah ada ketentuan baru yang sebenarnya sudah ditetapkan semenjak tahun 1929 ya, bahwa negara-negara boleh memilih untuk menggunakan lambang bagi Dinas Kesehatan Angkatan Perangnya dan Perhimpunan Nasional Sukarelawannya yang akan bergabung dengan ICRC, yaitu boleh menggunakan lambang palang merah atau lambang bulan sabit merah. Dan lambang bulan sabit merah ini kemudian dimasukkan di dalam Konvensi Jenewa itu adalah berkat usulan dari negara Turki. Karena sebelum tahun 1929 itu Turki berperang dengan Rusia. Nah, kemudian Turki meminta kepada konferensi internasional, kepada negara-negara di konferensi internasional agar negaranya boleh menggunakan lambang bulan sabit merah sebagai pengganti lambang palang merah.
karena pada waktu itu Turki mengatakan belum mampu memberikan penjelasan kepada warganya bahwa lambang palang merah itu berbeda dengan lambang salib. Nah, jadi oleh karena itulah masyarakat internasional, karena Turki meminta seperti itu dan juga Turki menjanjikan bahwa walaupun mereka memakai lambang bulan sabit merah, meminta masyarakat internasional mengakui lambang bulan sabit merah yang dipakainya setara dengan lambang palang merah, tetapi Turki sendiri juga menegaskan bahwa Turki akan melindungi dan menghormati lambang palang merah yang digunakan oleh negara lain. Jadi kurang lebihnya hampir sama ya penjelasannya. Tadi mengenai lambang, pertanyaannya udah langsung dijawab detail sama sebenarnya. Oke, ada lagi mau bertanya? Silakan, ini kelas 11-nya mungkin mau bertanya. Sudah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nesylvi, saya dari kelas 12 PKP 1. Saya ingin bertanya, apa konsekuensinya jika lambang tidak sesuai dengan lambangnya? Ya. Oke, jawabannya menarik banget, teman-teman. Saat ini di Indonesia kita sudah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018, dan di dalamnya ada apabila seseorang menggunakan lambang palang merah atau lembaga menggunakan lambang palang merah, itu ada hukumannya. Hukumannya paling maksimal, pokoknya kalau untuk denda uang itu sampai dengan 5 miliar, dan yang pasti adalah penjara. Kenapa? Karena saat ini terus gimana caranya? Yang pertama kan nggak mungkin kita langsung melaporkan. Yang pasti kalau misalnya dia bentuknya corporate, berarti PMI setempatnya melakukan pendekatan terlebih dahulu, menjelaskan bahwa lambang ini sudah tidak boleh digunakan oleh yang lain selain palang merah, melalui surat, melalui komunikasi secara intens. Namun kalau misalnya mereka masih menolak, baru PMI bisa melayangkan gugatan ataupun bisa ditindak pidana. Kalau dia bicara pidana, berarti sudah bicara kerananya hukuman, dan hukumannya seperti apa? Hukumannya tergantung nanti di sidang. Tapi yang saya tahu saya maksimal dendanya adalah sampai dengan 5 miliar. Makanya teman-teman, ya nggak lucu kan kita punya undang-undang, tapi masa iya di internalnya teman-teman menyalahgunakan. Nah, makanya fungsinya kami sebagai relawan PMI adalah menjelaskan tadi tentang identitas, bahwa yang benar ini seperti ini, sudah tidak boleh lagi lambang, misalnya lambang perisai. Tadi kan ada Bapak Guru juga menanyakan kenapa nggak boleh perisai. Nah, sebenarnya itu alasannya, karena sudah tidak boleh. Karena kita ada undang-undang, di dalam undang-undang ini nanti bisa di-share sama teman-teman. Teman-teman kalau mau baca tentang hukum, di situ ada data. Oke? Kayaknya tapi nggak bisa di sini. Nah, nanti mungkin ada sedikit itu aja sih penjelasannya. Intinya ada hukumannya. Hukumannya adalah yang bisa penjara. Oke, ada lagi? Sudah cukup? Kalau sudah, mungkin kurang lebih mohon maaf, sedikit sharing materi tentang corporate identity atau lambang. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan yang pasti teman-teman harus mengaplikasikannya untuk kedepannya. Selanjutnya nanti bisa diisi oleh kalian Hasanah. Waktu dan tempat kalian silakan. Assalamualaikum. Oke. Berarti materi selanjutnya singkat. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Notarini dari KSKS
materi tentang Asincan. Nanti kita sambil diskusi aja ya. Kalau ada yang penting mau dicatat, maka dicatat. Ada yang tahu Asincan itu apa? Saya siap bencana. Ayo siap bencana. Apa sih bencana itu yang kalian pertama kali terpikir dalam pikiran kalian dan benak kalian kalau mendengar kata bencana itu apa? Kerusakan, apalagi kematian. Bencana adalah kejadian yang luar biasa yang timbul akibat dari bencana alam ataupun karena ulah manusia, sehingga menyebabkan korban jiwa, kerugian material, dan kerusakan lingkungan di mana masyarakat setempat tidak dapat mengatasinya sehingga membutuhkan bantuan dari luar. Jadi bencana itu bisa datangnya dari alam, bisa juga datangnya dari manusia. Siklus bencana, ada yang tahu nggak siklus bencana itu apa aja? Sebelum bencana, namanya prabencana. Ada prabencana, artinya sebelum bencana. Ada saat bencana. Ada pasca bencana. Nah, di sini ada jenis-jenis bencana alam. Yang pertama jenis-jenis bencana, yang pertama itu ada bencana alam. Bencana alam itu contohnya yang sering terjadi di Cirebon itu banjir, gempa bumi, apalagi tanah longsor. Terus ada bencana non alam. Bencana non alam itu kayak sekarang, pandemi COVID-19. Bencana non alam. Yang ketiga konflik sosial, tawuran, kerusuhan, fenomena konflik sosial. Nah, apa sih akibat dari bencana itu? Yang tadi disebutkan banyaknya korban jiwa, kerusakan, kerugian, kematian dan korban luka-luka, rusaknya bangunan-bangunan infrastruktur lainnya, korban jiwa, kekurangan pangan dan air bersih. Sudah pasti ya, menyebabkan wabah penyakit. Misalnya banjir pasti kan banyak yang mengeluh gatal-gatal, banyak yang diare. Terus yang ini selanjutnya berhentinya kegiatan sosial dan ekonomi sementara waktu. Seperti sekarang sedang terjadi bencana non alam. Pas awal-awal pandemi kan sempat mal apa segala macam nggak boleh berkegiatan, nggak boleh, termasuk pendidikan juga. Ini salah satu penyebab bencana berhentinya kegiatan sosial dan ekonomi sementara waktu, menimbulkan tekanan mental sehingga masyarakat mengalami depresi. Jelas, karena mereka kehilangan harta, kehilangan keluarga, orang-orang yang disayang. Kapan timbulnya bencana? Bencana itu timbul karena adanya ancaman. Ancaman itu apa sih? Ancaman itu sesuatu yang fenomena alam yang berpotensi merusak atau mengancam kehidupan manusia, seperti banjir. Banjir ancaman bukan? Gempa bumi ancaman. Ya. Kemudian ancaman menyebabkan kerentanan. Kerentanan itu adalah akibat yang ditimbulkan oleh ancaman. Contohnya kematian, kerugian. Jenis-jenis bencana berdasarkan waktu kejadiannya. Bencana yang terjadi secara tiba-tiba, seperti gempa bumi. Biasanya kalau ada gempa bumi kan ada dari BMKG ya, mengeluarkan perkiraan cuaca dulu. Pokoknya yang bencana yang terjadi secara tiba-tiba itu bencananya muncul secara perlahan dengan adanya tanda-tanda sehingga kita bisa melakukan tindakan untuk mencegah timbulnya banyak korban yang disebut dengan pra-bencana. Penanganan bencana sebelum bencana, pra-bencana yang pertama itu pencegahannya seperti pembangunan saluran air untuk mengantisipasi dampak gunung meletus. Bisa dilakukan ya, berarti gunung meletus ini termasuk bencana yang datang secara perlahan, terjadi secara perlahan. Kalau yang secara maaf tadi ada sedikit kesalahan.
kesalahan kalau yang terjadi secara tiba-tiba itu biasanya mereka tidak ada tanda-tanda, jadi langsung kayak angin topan kan nggak ada apa namanya pemberitahuan atau pengumuman. Kalau yang secara perlahan itu contohnya kekeringan. Kekeringan kan ada beberapa bulan pertama itu masih ada turun air hujan beberapa bulan sekali. Kemudian pada saat bencana apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama itu ada asesmen. Asesmen di sini artinya mencari data. Jadi kita pergi ke suatu tempat di mana misalnya ada banjir nih di Cirebon. Kan di Cirebon langganan banjir ya. Di Cipto, misalnya di Jalan Cipto itu sudah ada genangan air. Berarti kita di situ asesmen mencari data apakah di situ ada korban jiwa atau ketinggian airnya yang ada di jalan itu segimana, berapa sentimeter. Kita bisa melakukan asesmen. Kemudian yang kedua, tindakan pencarian dan penyelamatan pelayanan bantuan medis, evakuasi sama pertolongan pertama. Untuk menyelamatkan kelangsungan hidup manusia, mengurangi penderitaan korban bencana, mengurangi kerugian fisik dan mental. Ada pasca bencana. Yang pertama pendistribusian bantuan, kayak distribusi sembako, distribusi air bersih. Terus jangan terlalu larut dalam kesedihan setelah bencana terjadi. Ini perlu dilakukan yang namanya dukungan psikososial. Kalau di sekolah itu BK, bimbingan konseling. Jadi dalam tanggap darurat bencana juga ada namanya dukungan psikososial. Jadi kan pasti banyak anak-anak tuh yang kalau misalkan bencana kan takut sehingga mereka trauma. Jadi disinilah peran kita, bagaimana kita caranya menenangkan mereka, menghibur mereka supaya mereka bisa kembali ke keadaan normal. Tapi ingat satu, dalam memberikan dukungan psikososial kita tidak boleh yang namanya berjanji. Oh tenang ya nanti kakak bawakan ini, nanti bawakan ini bantuan. Kita nggak boleh yang namanya berjanji ya. Terus yang selanjutnya memulihkan trauma psikologis korban bencana. Petugas berupaya supaya pengungsi tidak lama di tempat penampungan. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Sebelum nanti ada video tentang bencana. Bencana itu timbul pada saat adanya ancaman sehingga menyebabkan kerentanan. Ancaman itu yang ditimbulkan oleh fenomena alam ataupun oleh ulah manusia, seperti banjir. Pokoknya ancaman itu bencananya. Kalau kerentanan itu korbannya yang disebabkan oleh bencana tersebut. Terus sebelum siklus bencana ada prabencana, sebelum bencana kita melakukan tindakan seperti adanya sosialisasi di masyarakat. Harusnya sebelum setiap desa atau kelurahan wajib ya sebenarnya ya, mengadakan sosialisasi tentang tanggap darurat bencana. Karena kita hidup itu selalu berdampingan dengan bencana, benar. Jadi adakan sosialisasi tentang tanggap darurat bencana sehingga mereka bisa tahu kira-kira apa yang bakal mereka lakukan saat terjadinya bencana. Ada yang ditanyakan? Kira-kira pada saat banjir prabencana kegiatan sebelum bencananya apa aja yang bisa dilakukan? Membuat saluran, membuat sampah pada tempatnya, membuat saluran air. Apalagi penanaman pohon. Mas, suatu
kejadian luar biasa yang menimbulkan kerusakan, korban jiwa, kemudian yang disebabkan oleh Alam yang badan tubuhnya manusia. ini salah satu kesiapsiagaan bencana yaitu banjir. Sebenarnya kalau dalam dunia pendidikan formal gitu ya, kalian tuh bisa mendapatkan materi ini tuh pas kuliah, tapi di PNR dipelajari, jadi kalian bisa mempelajarinya lebih awal. Banjir adalah tergenangnya air di suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah serta dapat menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi. Tahap simulasi kesiapsiagaan bencana banjir terdiri dari tahap sebelum banjir, ketika banjir, dan setelah banjir. Tahap sebelum banjir dinamakan prabencana. Melakukan reboisasi agar pohon dapat menyerap air dan menahan air agar tidak langsung mengalir ke sungai maupun permukiman warga sehingga dapat mencegah banjir ketika curah hujan tinggi. Membuang sampah pada tempatnya. Sampah dapat terbawa arus sungai dan dapat menyumbat aliran air yang kecil sehingga dapat menyebabkan banjir. Membersihkan sampah di aliran sungai. Membersihkan sampah dapat mencegah sampah terbawa arus sungai sehingga mencegah sampah menyumbat aliran air sungai yang dapat menyebabkan banjir. Membuat saluran air yang baik. Saluran air yang buruk serta terdapat sampah atau tanaman air yang menyumbat dapat mengakibatkan banjir. Tidak membangun pemukiman di daerah resapan air. Pemukiman serta sampah yang dibuang oleh penduduk dapat menghambat aliran air sungai. Melakukan simulasi bencana sederhana bersama keluarga. Merencanakan dan mempersiapkan tindakan yang akan dilakukan ketika bencana terjadi dapat memberikan kesiapsiagaan diri dalam menghadapi bencana. Melakukan simulasi, kayak yang tadi kita lakukan sosialisasi. Sosialisasi itu adalah pemberian materi, kita menyampaikan informasi. Setelah sosialisasi kita bisa lanjutkan ke simulasi. Jadi materi dulu, habis itu praktek. Mempersiapkan tas darurat yang meliputi surat berharga, makanan instan, alat penerangan, peluit, perlengkapan mandi, uang tunai, obat-obatan, air mineral, dan pakaian untuk 3 hari. Yang pertama, mengamankan benda-benda yang berharga. Yang kedua, segera matikan listrik untuk menghindari bahaya tersengat aliran listrik. Yang ketiga, menghubungi instansi terkait bencana seperti kepala desa, lurah, atau BPBD setempat. Yang keempat, tidak berjalan di dekat saluran air untuk menghindari bahaya tergelincir dan terseret arus banjir. Yang kelima, melakukan penyelamatan diri menggunakan tali agar tidak terseret arus banjir. Yang keenam, segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi serta menunggu info berikutnya. Yang pertama, secepatnya membersihkan rumah, terutama Ini kegiatan lantai yang berlumpur, serta gunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit akibat banjir. Yang kedua, siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare yang sering ditemui setelah banjir.
ketiga, selalu waspada terhadap kemungkinan adanya banjir susulan. Gempa bumi. Tahukah Anda, gempa bumi merupakan guncangan atau getaran lapisan bumi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh adanya pergeseran antara lempeng bumi. Sesuai dengan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gempa tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi dan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas vulkanologi gunung berapi. Gempa dengan skala yang besar dapat mengakibatkan kerusakan dan runtuhnya bangunan. Kejadian bencana tanah longsor dan tsunami pun kerap kali datang setelah gempa bumi. Waspadai kemungkinan gempa susulan maupun bahaya kebakaran. Jika berada di dalam rumah atau gedung, jangan menggunakan lift. Berlindunglah di tempat yang aman jika terjadi gempa. Jauhi kaca, cermin, dan benda-benda yang tergantung. Jika berada di luar rumah, carilah daerah terbuka. Jauhi pohon, lampu jalan, tiang listrik, dan papan reklame. Bencana gempa yang terjadi dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, menyebabkan cedera khususnya patah tulang, serta tercemarnya sumber air. Untuk pertolongan pertama, bersihkan bagian tubuh yang terluka. Jika terjadi pendarahan, beri tekanan di bagian yang terluka hingga pendarahan berhenti. Gunakanlah obat antiseptik untuk menghindari luka dan infeksi, serta beri penutup luka pada luka yang terbuka. Apabila luka yang terjadi tergolong berat, segera bawa korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, termasuk suntikan anti-tetanus untuk mencegah infeksi tetanus. Dengan memahami dan melakukan persiapan yang baik sebelum, saat, dan setelah bencana gempa bumi, kita akan mengurangi risiko dan Sebenarnya tugasnya siapa sih? Semuanya, termasuk kita, ya. Biasanya kalau masyarakat tuh mengenal PMI itu kalau di jalan tuh biasanya sering menyebutnya donor darah ya. Mereka tuh kayak nggak tahu tuh kalau PMI itu sebenarnya kaitannya banyak loh. Ada juga kesiapsiagaan bencana. Tapi yang sering mereka sebut kalau ada PMI itu pasti donor darah. Jadi ini tugas kalian, tugas kita semua. Gimana caranya kita mensosialisasikan kepada masyarakat apa sih PMI itu, terus apa sih kesiapsiagaan itu. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Saya contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Widiawardani dari kelas 11 IPS 1. Cara yang baik untuk memberikan pendidikan bagi orang yang mengalami trauma terhadap bencana alam itu ya. Trauma terhadap bencana. Tadi di kegiatan pasca bencana ada yang namanya dukungan psikososial. Itu salah satu cara yang bisa kita berikan kepada orang yang trauma. Misalnya anak-anak kan cenderung ketakutannya kalau dengan kekerasan gitu, apalagi bencana. Terus apalagi mereka tuh kehilangan orang tuanya, pasti mereka nggak mau lagi kita siapa sih gitu, siapa sih kamu, baru kenal udah ngajak-ngajak, baru kenal udah ngobrol gitu kan. Kita lakukan pendekatan dulu secara perlahan-lahan. Misalnya tanya dulu namanya siapa, terus kalau misalkan dianya jawab respon kita, berarti bisa nih ini anak dibujuk gitu. Tapi kalau dia nggak mau, ya kita jangan maksa, tapi terus berusaha. Soalnya yang anak-anak lihat itu nggak mau ikut sama yang lain yang nggak dia kenal. Jadi bagaimana caranya kita memberikan dukungan ke psikososial, memberikan semangat, memberikan motivasi kepada mereka. Ayo gitu, kita bisa melewati bencana ini. Tapi jangan, misalkan mereka kehilangan orang tuanya nih, nanti kakak carikan, nanti bawa pasti ketemu misalnya. Nah itu kan udah memberikan sebuah janji. Seperti yang tadi di awal dikatakan, kalau kita itu tidak boleh memberikan janji. Bilang aja, nanti kakak bantu carikan sama teman kakak, semoga
bapaknya bisa ketemu, ayo tunggu di sini dulu ya, seperti itu misalkan. Kalau untuk orang dewasa, waktu itu pernah terjadi rumah ambruk ya pas ada hujan 3 hari atau yang di Indramayu banjir. Di sini kan sempat kejadian ada rumah ambruk satu di daerah apa ya, Kalijaga sama ya pokoknya, tapi bukan di situ, di kota. Intinya ada rumah ambruk. Terus kita tuh lakukan asesmen. Nah, asesmennya di sini tuh kita belum tahu di mana tempat pastinya. Jadi kita nyari dulu sampai tanya-tanya ke kelurahan, tanya-tanya keluarga sekitar. Alhamdulillah ketemu kan setelah beberapa lama. Habis itu ketemu sama si ibunya, ngobrol. Iya, pengen banget nih dapat bantuan, tolongnya aja. Udah, terus namanya tuh kayak udah rusak banget tuh, ibunya tuh udah sedih banget kan. Tapi kita juga nggak bisa memberikan janji, jadi kita iya Bu, semoga bisa melewati ini semua, semoga nanti dapat ganti yang lebih baik lagi. Kita di sini nggak bisa memberikan janji, tapi mudah-mudahan ada dari kita akan mengusulkan bantuan. Tapi kita tidak bisa memastikan kita bisa ngasih bantuan, kita hanya berusaha gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Nanti materinya bisa minta ke penyidik. Oke, kalau udah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama Kakak Nur Hasana. Kalian boleh panggil Kakak Kak Nur seperti biasa. Nah, di sini Kakak akan membawakan sedikit materi tentang sejarah Palang Merah. Langsung aja ya. Nah, di sini Palang Merah Indonesia tuh apa sih? Palang Merah Indonesia tuh salah satu lembaga palang merah yang ada di Indonesia. Nah, seperti materi yang sebelumnya tentang lambang, menggunakan lambangnya palang merah di atas dasar putih. Nah, di sini pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka, atas instruksi Presiden Soekarno, maka dibentuk Badan Palang Merah Indonesia oleh Panitia 5. Tahu nggak siapa aja sih Panitia 5 itu anggotanya? Dr. Mukhtar, Dr. Bandarjo, Bahder, sama Oljehana, Dr. Oljehana, Dr. Marzuki, sama Dr. Sitawana. Oke, di sini kakak juga ada nih. Jeng ada 5. Dr. Mukhtar, Dr. Bahder Johan. Mangga barangkali mau ditulis. Ini penting juga sih buat pengetahuan kita ya. Kita juga kan bagian dari PMI, karena kita PMR. Nah, PMR itu kan Palang Merah Remaja. Nah, di situ kita termasuk dari keluarga PMI. Dan emang harus tahu gitu siapa aja sih Panitia 5, dan kita juga harus mengenal sejarah kan. Ada nih, ini kan ketua, penulis, terus anggotanya 3 nih, Dr. Juhana, Dr. Marzuki, dan Dr. Sitawana. Udah belum? Ya. Oke, dilanjut. Ini kakak punya sejarah tentang Palang Merah Internasional. Kita langsung dulu.
Kalian amati, kalian dengarkan semua baik-baik. Bulan Juni 1859, sebuah kereta bersusah payah melintasi Italia Utara. Henry Dunant dalam perjalanan bisnis penting, dia ingin menemui Napoleon III. Kaisar Prancis itu sedang berada di sekitar tempat itu bersama pasukannya. Dunant tiba-tiba terjebak di tengah-tengah medan pertempuran hebat antara pasukan Prancis dan Austria, tepat di luar desa Solferino yang biasanya tenang itu. Petang harinya, ribuan orang bergelimpangan, tewas, sekarat, atau luka-luka. Satuan medis tidak bisa berbuat apa-apa. Para prajurit yang masih hidup sibuk menyelamatkan diri karena kelelahan dan bersimbah darah. Dunant melupakan urusannya. Bantuan sangat diperlukan. Dengan dukungan warga setempat, dia mendirikan rumah sakit darurat di sebuah gereja. Perempuan dan lanjut usia membantu sedapat mungkin. Mereka merawat korban dari pihak Prancis maupun Austria tanpa membeda-bedakan. Mereka bahkan mencatat dan mengirimkan pesan terakhir para prajurit kepada orang-orang tercinta. Mereka bekerja sepanjang hari dan malam tanpa mengenal lelah. Sekembalinya ke Swiss, Dunant menulis sebuah buku, Kenangan dari Solferino, yang terbit pada tahun 1862. Dunant mengusulkan dibentuknya organisasi relawan yang netral dan mandiri di setiap negara untuk merawat dan melindungi prajurit yang terluka di medan perang tanpa pandang bulu. Gagasan Dunant yang revolusioner ini memperoleh dukungan. Dunant dan 4 rekannya kemudian mendirikan Komite Internasional Palang Merah atau ICRC. Pada tahun 1864 diadakan Konferensi Diplomatik Internasional di Jenewa yang mengadopsi Konvensi Jenewa pertama tentang bantuan kemanusiaan dan perlindungan netral bagi prajurit yang terluka. Seusai Perang Dunia Kedua, diadopsi 3 Konvensi Jenewa lagi yang masing-masing melindungi korban luka, korban sakit, dan korban karam dalam perang di laut, tawanan perang, dan penduduk sipil yang terkena dampak perang. Prakarsa dan usaha Henry Dunant telah membuka jalan bagi hadirnya kemanusiaan di tengah-tengah situasi tidak manusiawi. Dewasa ini hampir 200 negara telah menandatangani konvensi-konvensi Jenewa, inti dari hukum humaniter internasional. ICRC sebagai penjaga konvensi-konvensi tersebut terus mengupayakan dukungan bagi hukum humaniter internasional dan berusaha melindungi kehidupan dan martabat para korban konflik bersenjata tanpa membeda-bedakan. Bukan hanya prajurit yang terluka, tetapi juga tawanan perang dan tahanan lain. Mereka dikunjungi oleh ICRC. ICRC mengupayakan perbaikan kondisi mereka melalui dialog dengan pihak berwenang. ICRC mengupayakan agar pihak berwenang menghormati keselamatan dan martabat mereka. Bukan hanya penduduk sipil yang terkena dampak langsung dari konflik bersenjata, tetapi juga semua orang yang kehilangan akses terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok sebagai akibat perang. ICRC dengan bantuan Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah
berusaha memulihkan hubungan anggota keluarga yang terpisah akibat perang. Dimanapun terdapat penderitaan akibat konflik bersenjata, ICRC berupaya untuk hadir dan menghimbau pihak berwenang, politisi, dan militer agar melindungi kehidupan, hak, dan martabat semua orang. Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Dewasa ini ada lebih dari 180 perhimpunan nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di dunia. Mereka bertindak pada saat konflik bersenjata serta melakukan kegiatan pada masa damai untuk membantu kelompok-kelompok paling rentan. Perhimpunan nasional tersebut aktif di 4 bidang utama, yaitu tanggap bencana, kesiapsiagaan bencana, pelayanan kesehatan dan pertolongan pertama, penyebar luasan nilai dan prinsip kemanusiaan. Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Pada tahun 1919, Perhimpunan-perhimpunan nasional mendirikan federasi sendiri yang sekarang dikenal sebagai Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Federasi ini bertugas mengkoordinasi kegiatan internasional perhimpunan-perhimpunan nasional dan menyampaikan seruan bantuan kepada dunia internasional bila mana terjadi bencana alam, situasi darurat lain, seperti pengungsian penduduk atau krisis sosial ekonomi. Federasi juga bertugas memperkuat kapasitas perhimpunan-perhimpunan nasional untuk memberikan bantuan secara lebih efektif kepada para korban. Saat ini juga jutaan staf dan relawan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sedang membantu mengurangi rasa takut, kelaparan, dan berbagai kebutuhan lain yang merupakan gagasan pokok Henry Dunant. Ada 6 ya. 3. Oh, 1. Jangan dulu dibuka. Apakah kalian masih hafal keluarga Jane Henry Dunant? Tahu. Kalau istrinya namanya? Florence Nightingale. Kalau ibunya? Antoinette. Nah, kalau ayahnya Jane Jacques Dunant. Kemudian istrinya yang bernama Florence Nightingale itu kan beliau meninggal karena suatu penyakit. Apakah kalian tahu penyakitnya? Demam kuning. Ya. Kalian tahu nggak? Tadi kan disebut-sebut nih di sini ICRC. ICRC itu kepanjangannya apa sih? International Committee of Red Cross. Ya, kalau IFRC? International Federation of Red Cross. Ya. So, nggak boleh dibuka pertanyaannya. Nanti kalian tulis nama sama kelas sama jawaban kalian. Dimulai dari sekarang. Sekiranya kalian kok ini kayak gini ya, ini kayak gini ya, boleh ditanyakan sama kakak. Dan kita sama-sama belajar di sini ya.
Barangkali dari video yang tadi atau tentang apa? Sharingan jangan lupa. Tadi baru gue ya. Saya ingin bertanya, kan relawan PMI juga kan menangani tentang donor darah. Nah, untuk donor darah itu awal mulanya itu dari sejarahnya kayak gimana? Sejarah donor darah? Awal mula PMI nanya donor darah itu. Jadi adanya donor darah. Nah, ya adanya donor darah. Terus udah. Ya gitu aja. Ada lagi barangkali mau ditambah dulu Tadi kan namanya siapa? Monika. Ya, pertanyaannya satu dulu ya. Bismillah. Kenapa adanya donor darah? Seperti yang kita tahu sekarang aja. Kenapa sih kita harus donor? Adik-adik udah pernah donor belum? Udah 17 belum? Kayaknya kelas 12 sih udah ya. Tapi Belum pernah donor. Di sekolah juga kan biasanya ada, dan itu kan biasanya dipanitiai oleh PMR. Karena memang PMR kan bagian dari PMI ya. Seperti yang kita tahu aja, darah kita tuh berarti buat mereka yang membutuhkan. Kenapa adanya donor darah? Ya untuk mengurangi kematian. Nah, untuk kitanya sendiri itu banyak banget manfaatnya. Selain menghindari dari beberapa jenis penyakit yang mematikan gitu, yang serius, itu juga kan bentuk dari bantuan kemanusiaan untuk sesama kita. Tidak ada sedikit pun yang Allah ciptakan yang tidak berguna gitu. Kayak misalkan buah pisang aja, sampai kulit-kulitnya pun dia tuh masih berguna. Pohon kelapa juga sama. Kelapanya bisa dibuat es kelapa, bisa buat santan kan. Terus pohonnya bisa buat kayu bakar atau kerajinan sejenisnya. Batoknya pun sama, nggak terbuang gitu loh, nggak ada yang sia-sia. Nah, kenapa donor darah ada? Karena ada kebutuhan juga. Kayak misalkan sekarang pandemi kan, donor darah tuh apa ya? Ada sebagian memang takut tertular, tapi sebagian yang lain sangat membutuhkan. Jadi mau tidak mau kita juga harus saling berkesinambungan, karena satu sama lain saling membutuhkan. Gitu loh. Jadi kenapa adanya donor darah? Karena adanya kebutuhan. Sedikit tambahannya, sekarang juga kan ada komunitas namanya tuh komunitas apa namanya ya? Pokoknya untuk penderita thalassemia, ada yang tahu nggak thalassemia itu apa? Jadi mereka tuh penyakit bisa dari keturunan, bisa dari gen juga. Mereka tuh sangat banget harus rutin yang namanya cuci darah. Jadi mereka sangat butuh banget yang namanya darah. Kalau mereka tuh ciri-cirinya apa ya? Jadi kayak orang kurus kering gitu. Nanti kalian bisa searchingnya thalassemia apa. Terus di pandangan kita juga yang namanya donor itu dulu sempat ada yang bilang katanya kalau darahnya diambil itu pasti pingsan, nanti kitanya lemas kayak gitu. Tadi ada yang ngomongin kan ada yang pingsan. Sebenarnya sebelum donor darah itu ada yang namanya pengecekan HB, hemoglobin. Kalau yang HB-nya rendah dia nggak bakalan lolos.
Dan kalau yang HB-nya rendah dilolosin, itu kemungkinan besar itu yang menyebabkan pingsan. Soalnya dulu pernah pas donor darah itu di kampus ya, karena kecapean atau apa gitu, tapi belum sempat pingsan sih, cuman mengalami kayak namanya berat, panas ya gitu. Ya mungkin itu karena HB-nya lebih rendah, terus dipaksain donor. Tapi aslinya mah kalian tuh nggak usah takut, donor darah itu sebenarnya nggak bikin kita seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang belum donor, ya mungkin sakit terus lemas apa segala macam. Itu tuh sebenarnya ngebuang darah kotor. Dan kalau ada yang nanya kenapa sih kalau kita minta darah itu bayar, sedangkan kalau kita donor darah itu nggak dibayar, cuma dikasih snack aja kan. Tahu nggak kenapa? Karena dalam prosesnya darah itu dari darah kita diambil terus diproses baru dikasihkan ke orang lain. Nah prosesnya itu yang membutuhkan biaya. Kantong darahnya aja itu ada harganya gitu. Jadi kenapa orang minta darah itu bayar? Karena untuk prosesnya nggak mungkin darah dari kita langsung ditransfer ke orang tanpa diproses dulu. Siapa tahu ada penyakitnya kan? Gitu. Tambahan lagi. Dan untuk donor darah juga kan nggak sembarang orang bisa donor darah. Ketika kita dicek HB-nya mungkin lolos, karena pengalaman kemarin juga pernah pas dicek HB ternyata lolos, dan ternyata pas dicek tekanan darah nggak lolos. Jadi otomatis donor darahnya nggak jadi. Padahal udah seneng ya HB lolos. Soalnya biasanya masalahnya perempuan tuh kalau mau donor darah pasti mentok di HB. Hampir 1 tahun kayaknya gagal terus karena itu HB-nya kurang rendah. Jadi gagal lagi. Tapi karena untuk kemanusiaan juga kan, karena untuk saling membantu yang membutuhkan, ya jangan sampai karena gagal terus, udahlah capek gitu, jangan sampai kayak gitu. Tapi coba terus. Jadi sedikit apapun kebaikan yang kita lakukan aja terus. Karena kita nggak tahu yang mana yang akan diterima gitu kan. Nah, terus donor darah itu kan minimal 17 tahun. Kalau yang belum 17 tahun jangan donor darah. Soalnya kemarin ada dia tuh butuh buat keluarganya. Sampai dia tuh bukan aib ya, maksudnya sharing aja. Dia tuh sebetulnya belum 17 tahun. Nah, untuk donor kan ketika donor kita tuh ditanya dulu sama tugasnya. Karena dia baru pertama kali donor, dia ditanya tanggal lahirnya berapa, namanya siapa, kayak gitu, identitas dirinya tuh. Dan ketika nyampe di tanggal lahir ternyata dia belum 17 tahun, otomatis nggak bisa gitu. Kemudian untuk berat badan juga ada minimal berat badannya. Kalau kitanya aja berat badannya kurang, ya gagal gitu. Itu secara umumnya. Biasanya kan kita dicek dulu berat badan, umur, HB, tekanan darah. Baru deh kalau misalkan lulus semua syaratnya baru kita bisa diambil darahnya gitu. Ada lagi Kak? Mungkin ada lagi yang satu yang mau disampaikan ke teman-teman adik-adik semuanya, tapi ini bukan tentang donor darah ya, tentang kesiapsiagaan bencana. Yang pertama kali kita lakukan dalam kesiapsiagaan bencana itu yang pertama pasti persiapan individu dulu. Kita siap nih nolongnya, misalkan di jalan terjadi kecelakaan, kita nggak bawa P3K, jangan menang-menang anak PMR nih, tahun ini gini, tapi nggak bawa P3K, kita turun aja langsung gitu. Itu nggak boleh ya. Tapi kita cek dulu perlengkapan kita ada enggak, kitanya siap enggak, kitanya bisa enggak. Kalau sekiranya kita sudah pandai, kita sudah mahir gitu dalam menangani korban yang kecelakaan itu, kita boleh ikut dalam menolong, tapi harus minta izin terlebih dahulu. Tapi kalau sekiranya kitanya nggak ada persiapan, misalnya nggak bawa P3K atau nggak bawa peralatan medis lainnya, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mau membantu, telepon ambulan. Tapi ada
ada yang seperti tadi dijelaskan sama Kak Eko sedikit, ada kejadian yang semalam itu telepon ambulan tapi malah keluarganya yang nggak mau. Jadi kejadian apa ya, kita mau menolong tapi ya ada aja gitu yang menghalangi dari warganya sendiri, entah itu dari korbannya sendiri gitu. Jadi ya itu kejadian yang di luar dugaan seperti itu. Dari dia mau ditanyakan? Udah cukup? Baik, kalau cukup semoga yang sedikit ini bermanfaat dan berkah. Kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada puskesmas, kan ada dokter. Kenapa mesti ada perawatan keluarga? Kira-kira kalian tahu nggak kenapa? Karena Kenapa? Satu orang angkat tangan, perkenalkan nama, sama Karena seorang yang paling terdekat gitu, yang merawat kita dalam rumah gitu, yang pertama soalnya kan lebih dekat gitu, keluarga. Cekatan. Kalau misalkan gak ikut PMR, kira-kira ngerti nggak ngapain aja-nya? Enggak. Yang ikut PMR berarti pasti udah ngerti dong? Enggak juga. Berarti gimana nih? Tidak menutup kemungkinan apa? Ada sih. bisa apa? Bisa. Walaupun bukan PMR. Iya, tapi mungkin ada cara-caranya yang sama. Iya, tidak bisa. Intinya yang mau belajar dia pasti bisa gitu ya. Nah, di sini perawatan keluarga tuh bisa ada yang maksudnya prakteknya ada yang dengan pasien, ada yang tanpa pasien. Kalau dengan pasien tuh maksudnya gini. Nah, yang tanpa pasien dulu. Kalau yang tanpa pasien, kita enak langsung gulung-gulung aja, gitu kan, langsung kita rapihin. Tapi ketika ada pasien, kita nggak mungkin dong langsung dibalikin, gitu kan, langsung dirapihin. Kan ada pasien yang di sininya. Misalkan salah satu anggota keluarga kita yang sakit dan dia tuh nggak bisa berdiri, pokoknya nggak bisa bergeser, intinya nggak bisa gerak lah, di sini aja gitu kan. Jadi dengan perawatan keluarga ini kita juga bisa tahu, oh ternyata kalau misalkan anggota keluarga kita yang sakit nggak bisa gerak, kita tetap bisa mengganti alat-alat apa namanya? Ini alat tenunnya. Nah, ketika kita nggak ada pasien, kita bisa langsung taruh ini di tempat kotor. Kalau misalkan ada pasiennya, kita ambil dulu selimutnya. Kalau ada pasiennya kan, kalau yang bisa gerak atau dipindahin, kita pindahin dulu. Terus kita rapihin ininya. Kalau misalkan pasiennya nggak bisa pindah, kita ambil selimutnya. Nah, terus kita taruh di nanti taruh di tempat kotor. Nah, terus biasanya berdua ya, satunya pegang pasien, nanti satunya ngegulung ini. Nanti kalau misalkan yang ini sebelah sini udah digulung ke badan pasien, udah dipepetin tuh, udah nggak bisa ini, boleh satu orang sini, naik aja, naik, nggak apa-apa ini, nggak apa-apa, Kan bisa juga. sama ini aja, tiduran. Nanti lari. Nah, kita jangan kasar-kasar ya. Ini gini tangannya kayak gitu, jangan kayak gitu ya. Jadi nanti kita ambil dulu kepalanya, tangan ininya ditaruh sini, nya ke sini. Terus kita iring gini. Nanti yang bagian ini ngebantuin dipiringin. Terus
sininya agak ditekuk. Nah, ditepukin dikit. Biar enggak ini. Nah, terus ke sini. Nah, nanti kalau misalnya udah nyampe sini, baru ini nanti dibalikkan ke teman penolong satunya gitu. Itu benar. Nanti tinggal yang sebaliknya. Jadi sama-sama kalau udah di tengah, baru nanti digulung. Geserin ke belakangnya si pasiennya, baru nanti digulung. Dan sebisa mungkin jangan sampai, biasanya kan kalau nggak bisa gerak, nggak bisa pindah kan kotoran apapun ada di sini gitu kan. Nanti jangan sampai kita bersihin justru malah nambah kotorin. Dan nanti kalau udah ini juga diganti ya nanti, dan sampai enggak. Nah terus ini alat tenunnya disesuaikan dengan urutan pemasangan. Nanti ini kan dipakai duluan ya, lemek. Ini sarung bantal, nanti spray, terus alat perlak, terus ini alas perlak, baru selimut-selimut. Ya, oke. Dan sebelum memberi pertolongan perawatan keluarga, kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan itu ada step-stepnya. Pak, lepaskan dulu ininya, misalkan ada perhiasan atau jam tangan atau sesuatu yang ada di tangan, itu dilepaskan dulu. Baru nanti basahi dengan air yang mengalir. Kenapa enggak yang di air kobokan aja? Nanti kuahnya kurang higienis, udah mengalir. Dan pakai sabun. Nanti kalau misalkan ada sikat, pakai sikat kuku, biar kukunya juga bersih. Oke, silakan yang bagian PK bisa praktek. Mungkin segitu ya ulasan apa sih tentang materi PK. Ini mau yang tanpa pasien atau ada pasien? Ayo PK. Kalau mau ada pasien berarti berdua. Kalau mau sendirian berarti nggak ada pasiennya. Ada pasien. Pasien siapa? Yang biasa. Nah, biar jadi pasiennya nggak apa-apa, cuma tiduran doang kok, nggak ngomong nggak apa. Nggak ikut gerak. Itu ada gayungnya. Itu ada gila. Gayung ada nggak jadi? Ada. Nanti di sini juga dikasih lipetan ya, yang pas di jari kaki tuh, biar ada rongganya. Ayo Dinda, anak, ibu dulu ya. Cepat, pasiennya. Ayo. Nanti pasiennya gatel duluan. Oke, yang satunya tidur duluan, yang pasiennya. Soalnya cepat nggak? Cepet aja mas. Oh iya. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision, but no you can't listen. That shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're driven. There's no way that you make it. And maybe you could fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?
man, they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not, think a stray kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more, speak out. It's about to head You're south. never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you could fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back?
Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love, still gonna die for what I love, still gonna try, I won't give up, still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Some injuries, mentally and physically. Studied them religiously so I don't repeat history. And people won't admit to me they don't want a victory bad enough to get a C. They'd rather just go leave it be. And oh, this journey I've been on since 13, working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning, all this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting by. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Bentuk yang dilakukan hari ini adalah bentuk kesiapsiagaan teman-teman sebagai anggota PML. Gimana kelas 11? Kaget? Jangan kaget nanti kalau tiba-tiba ini anak-anak SMK kan juga yang pelatih juga ya. Kita ini kita mulai. Sini perempuan mulai. Iya. Oke. Biasanya kalau STM itu kan lebih banyak. Nih, isengnya teman-teman jangan sampai kaget kalau tiba-tiba benar-benar kejadian patah tulang karena jatuh dari tangga. Karena saya pernah ngerasain itu waktu SMA. Ada beneran yang jatuh, dan kalau kalian gak siap kayak tadi, kalian ditanya cara ngangkatnya gimana, terus posisinya beneran di tangga seperti apa. Berarti kalian udah kebayang kan kalau kejadian sebenarnya. Gak usah lagi mikirin tadi textbook penilaian, tapi yang kalian pikirkan kalau korbannya sadar, tinggal apa tadi? Dicek, tanya namanya siapa, kelas berapa, tadi kenapa kejadiannya, ini kan gak ditanyain tadi. Iya gak? Tetap dilakukan penilaian yang tadi, tapi kan langsung ke pengecekan tanda vital. Dicek nadinya gimana, jangan-jangan kena jantungnya tadi. Jantungnya udah semakin berdebarnya cepat. Dan cara penanganan ini juga harus cepat. Jangan pikirnya, oh iya dia udah tahu patah tulang, udah langsung dilakukan.
Terus jangan sampai bingung tadi kayak kelas 11 bingung, padahal dia ada luka. Ya udah, tolongin sebisa kalian. Ingat, pelaku pertolongan pertama nggak harus sampai sembuh kok. Yang penting mengurangi resiko kehilangan nyawa, pencegahan cacat, dan memberikan rasa nyaman. Kan 3 poin tujuannya dari PP. Nah, itu yang kenapa dilakukan, saya nggak tahu loh benar ini ternyata tim utamanya. Tapi beneran kalau kejadiannya beneran, kira-kira kan kak dia yang biasanya kak, emang APP harus gitu? Emang enggak, siapapun harus bisa melakukan pertolongan pertama. Tiba-tiba nanti pembinanya di depan ada kecelakaan, Ketua PPR itu tolong bantuin. Apa pembinanya tahu siapa tim PP-nya? Kebetulan dia nggak masuk misalnya, kan nggak mungkin, bener gak? Jadi semuanya harus bisa, harus siap. Nah itu sih kalau dari saya. Kalau untuk ini nggak jadi masalah. Jadi yang terpenting ya tidak banyak terjadi pergerakan. Ini kan kuncinya. Kalau terjadi banyak pergerakan, mungkinnya tulangnya makin parah. Jadi akhirnya cacat. Nah itu yang resikonya di situ. Ada tambahan? Sok. Enggak dari saya. Sok silakan. Kalau mau nanya sharing nggak apa-apa. Ada waktu untuk sharing di sini. Udah kamu tidur aja, Neng. Tanya aja. Udah kan lagi mata kuliah. Jadi sama Nanti jam. Tadi Nengnya juga udah bilang, Pak saya ketuanya di PP-nya, terus kakak asumsiin kalau misalkan kita lagi jalan-jalan, nggak mungkin kan kita satu kelompok PP jalan-jalan bareng gitu kan. Barangkali menemukan kesalahan di jalan, nggak mungkin juga kan, ayo Lukman kesini bawa tandu, nggak mungkin kayak gitu juga kan. Jadi kenapa kakak langsung nggak papain aja milih si Neng jadi korban? Karena kita semua kayak Eko bilang, kita semua harus bisa gitu. Kita kan PMR, jadi jangan karena dia spesialis tandu terus. Nanti kalau lagi nggak butuh tandu, berarti dia nggak kepake dong, gitu kan? Nggak butuh perawatan keluarga, ya udah bagian kamu. Nanti jadinya kayak bukan, kalau organisasi kan kayak keluarga itu ya, saling melengkapi. Jadi bukan berkubu-kubu, tapi satu bareng-bareng. Jadi satu bisa PP, berarti yang lain juga harus bisa PP. Yang satu bisa tandu, yang lain juga harus bisa tandu. Jangan Lukman bisa tandu, ya udah Lukman aja yang bisa, yang lainnya enggak kok, orang sayanya bukan tim tandu kok. Jadi nggak boleh gitu, karena kita PMR ngelihatnya bukan timnya tapi PMR-nya. PMR kan banyak materinya. Bukan sekedar PP aja, tandu aja, tapi semuanya harus bisa kita. Itu sih mungkin sedikit tambahannya. Tadi dari perawatan keluarga. Dari perawatan keluarga tadi apa namanya? Pas meliput alat tenun kan harusnya sebelum kalian megang pasien itu alat tenun itu udah disiapin terlebih dahulu, baik yang bersih terutama ya. Kalau tadi kan pas kalian ganti yang sebelum kalian ganti yang kotor, kalian sempat apa namanya tuh melipet dulu kan. Artinya itu udah siap. Terus pas tadi selimut juga pasti pada saat dulu baru di kalau tadi dijadikan dulu baru ditaruh. Terus yang tadi pegang kepala juga harus hati-hati ya. Terus untuk yang pempek tadi ada sedikit, dia tuh tadi pakai maskernya kelamaan dilepas, padahal kan itu enak banget ya. Terus pas dipindahin ke tempat yang aman, dia mau apa? Badannya tuh lurus aja. Padahal kan dia tadinya kan sempat di itu ya, posisinya masih di tangga. Kenapa pas dia dipindahin ke tempat yang aman, kenapa nggak dibikin aja gitu? Sama yang ada yang juga kan lebih enak kalau dibikin kan barangkali yang nama pusing kan isinya berdarah nih tadi tuh. Jadi balik ya, kalau dalam keadaan sebenarnya kalian jangan terlalu fleksibel. Karena kan fungsinya pembelajar, makanya jangan jadikan PMR itu sebagai ajang lomba aja. Jadinya nanti kalau kalian kejadian benernya bingung kayak tadi, bener gak? Karena di lomba itu nggak ada. Nah itu fungsinya tadi lebih ke arah sana. Benar yang disampaikan ini. Jadi kalau misalnya posisinya, berarti itu kalau dibilang keadaannya aman nggak? Nggak aman, dia nggak nyaman kok. Posisinya masih di tangga gitu kan. Harusnya diamankan dulu. Iya, dia ada patah tulang, iya. Tahu gitu. Tapi kan cara yang amannya seperti apa? Nah, berarti kan cara pengangkatannya sudah aman. Kayak gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Pepe, Tandu, Pekel. Terus pas tadi pembedaan itu jangan dikatakan Oh iya, jangan yang dipatah di antara yang patah. Berarti bisa di antaranya di sini. Iya. Boleh. Kecuali kalau ada pendarahan ya, kalau terbuka ya. Kalau terbuka kan harus ditutup. Mau nggak mau tetap gitu. Boleh. Oke, ada pertanyaan?